Perbedaan tipe Pokemon benar-benar tidak sepenuhnya berdasarkan inspirasi. Banyak dari mereka yang pada dasarnya dapat memiliki sebuah gambaran mengenai suatu makhluk, tetapi uniknya tidak mendapatkan tipe yang sesuai dengan inspirasinya. Pokemon tipe bak alias serangga jelas saja merupakan Pokemon yang didasarkan pada serangga. Tak ada yang mungkin bisa memikirkan hal seperti ini bisa menjadi sebuah tipe kalau bukan dari dunia Pokemon. Mereka biasanya sangat mirip dengan inspirasinya, tak terlalu wah dan selalu ditempatkan pada posisi terendah. Namun kenyataannya, tidak semua serangga akan mendapatkan tipe serangga. Kemiripan hewan ini tidak menekankan diri mereka sebagai Pokemon tipe bak, sehingga ini terlihat sangat unik. Video ini dibuat sesuai permintaan salah satu di antara kalian. Kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Lurantis. Berbicara serangga bukan tipe serangga, Pokemon ini sih yang paling tepat. Benar-benar plek-ketiplek banget sama serangga. Tapi malah bukan serangga. Lurantis terlihat seperti belalang sembah, terkhusus belalang sembah yang memiliki pola seperti bunga kayak anggrek. Bagaimana bisa saat dunia Pokemon memperkenalkan tipe binatang, tapi binatangnya aja nggak bertipe demikian? Lurantis pure tipe grass yang bahkan akan menipu Pokemon manapun dengan keindahan warnanya, sehingga tak mungkin untuk melewatkan fakta jika dirinya adalah serangga. Sabit dari Pokemon ini saja adalah kunci untuk menipu kita. Flygon. Sedari awal kemunculannya, memang kenyataan jika Flygon sangat unik sebagai Pokemon. Jika digabungkan, ia sudah seperti memiliki 5 tipe sekaligus, tipe Dragonada, tipe Psychic, tipe Ground, tipe Flying, dan terpenting tipe Bug. Dari semuanya, Flygon merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe Dragon dan Ground, membuang fakta jika sebenarnya dia juga serangga. Jika penggemar baru datang dan hanya melihat penampilannya, tampaknya bukan salahnya untuk menyebut ia tipe Bug. Mulai dari kepala sampai ujung ekornya pun ini jelas mirip capung gitu. Tapi not bad lah ya selagi masih OP. Gliscor. Gligar dari Gen 2 saja sudah meresahkan. Pada masa itu, orang-orang yang tidak mengetahui latar Pokemon ini bakalan mengira Gligar bertipe bug, karena memang tampilannya jauh dari tipe apapun untuk ditebak selain serangga yang paling menonjol. Ini pun berlaku saat ia berevolusi menjadi Gliscor. Wajahnya yang jahat seperti wajah kelelawar, tetapi capit dan ekornya seperti kalajengking. Pada akhirnya, Gliscor adalah gabungan binatang yang membuang satu fakta mengenai inspirasinya, menjadikan ia Pokemon dengan kombinasi tipe Ground dan Flying, alih-alih memberikan ia tipe bug yang sangat sesuai untuk dilihat. Ya meskipun memang sebenarnya kalajengking bukan serangga ya. Drapion. Skorupi awalnya adalah Pokemon dengan kombinasi tipe Poison dan juga Bug, sampai berevolusi ke Drapion menjadi Pokemon dengan kombinasi tipe Poison dan Dark. Sama seperti sebelumnya, Pokemon ini juga merupakan kalajengking. Meskipun sekali lagi kalajengking bukan jenis serangga, tapi kenapa tidak dibuat sekalian saja? Ibarat Pokemon jamur yang tetap mendapatkan tipe grass karena seperti tumbuhan, tapi nyatanya bukan tumbuhan. Begitulah kalajengking yang sekalian aja jadikan Pokemon tipe Bug. Drapion pun akan lebih mudah diingat sebagai serangga daripada tipe lainnya. Naganadel. Naganadel adalah Pokemon Ultra Beast, memiliki kombinasi tipe Poison, Dragon bukan Poison Bug ya selayaknya tawon. Mungkin saja di dunianya ia memang naga dan tidak ada istilah serangga, tapi tetap saja Pokemon Poison Pin ini adalah serangga. Struktur tubuhnya mirip seperti tawon atau lebah yang selalu menonjol dengan duri penyengat di ujung tubuhnya. Sayapnya yang kokoh mungkin telah mengubahnya jauh berbeda dari lebah, dengan warna yang juga jauh lebih gelap, dan tidak masalah ya kan demi melambangkan kekuatan. Tapi tetap saja ini lebah. Flabébé. Mulai dari tahap ini sampai tahap akhir, tipenya sama sekali penipu. Flabébé adalah Pokemon yang pada dasarnya adalah lebah yang membawa bunga untuk persediaan serbuk sari yang ia bawa ke sarangnya. Tetapi Pokemon ini bukanlah serangga tapi fairy alias peri. Dia peri ya bukan serangga. Tapi karena namanya Flabébé mirip-mirip bee alias lebah, jadi tentu saja dia juga serangga bukan tipe serangga. Kalaupun ini bukan lebah, bentuknya juga akan tetap seperti serangga, sangat mungil dan rentan. Ini baru awalnya, akhirnya pula Pokemon ini malah seperti buket bunga tapi bukan bunga. Pupitar. Tidak sepenuhnya salah ya Pupitar tipe Rock dan Ground.
Lagi pula, ia Pokemon pseudo legendary yang bakalan berevolusi jadi seekor Godzilla. Aku nggak terlalu mengikuti franchise dunia Godzilla, sehingga tidak terlalu mengerti bagaimana cara kerja mereka. Apakah Godzilla juga berasal dari kepompong gitu kan? Tetapi Pupitar sudah seperti kepompong untuk keluarga serangga. Melihat bagaimana ada beberapa Pokemon dengan metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, bentuk kedua yaitu kepompong selalu digambarkan seperti Pupitar ini. Jadi jelas aku pun melihatnya seperti serangga, karena memang tak bisa disangkal itulah yang terlihat dari tampilannya. Iron Moth. Sebenarnya tidak salah bagi Iron Moth untuk mendapatkan tipe apapun. Lagi pula ini Pokemon Paradox dari Future Version, di mana teknologi dapat menciptakan Pokemon robot yang terlihat seperti Pokemon yang ada. Iron Moth didasarkan pada Volcarona, menciptakan desain yang lebih robotik untuk memperjelas temanya sebagai Pokemon Paradox masa depan. Tapi untuk mengatakan ia sebagai Pokemon serangga yang berlapis baja pun tidak ada salahnya ya kan? Apapun yang terlihat, itu juga yang tergambar dari inspirasinya. Sehingga kesan serangga Volcarona juga menempel pada Iron Moth. Dunsparce. Pokemon ini sebenarnya terinspirasi dari hewan mitos yang berasal dari Jepang yang dinamai Tsuchinoko, semacam ular gitulah, di mana tubuhnya kayak botol dengan ekor kecil yang tergambar seperti Dunsparce, dan dia bertipe normal. Oke lah, tidak ada yang salah. Lagi pula ini hewan mitos, tapi ia juga mengeluarkan suara bising yang berasal dari sayapnya yang juga mirip-mirip seperti jangkrik dewasa gitu, alias tonggeret. Dan kamu pun dapat melihat jika Dunsparce menggabungkan ular dan serangga secara bersamaan, memiliki warna seperti lebah dan mendapatkan sayap kecil yang tidak masuk akal bagi ular. Applin. Dan terakhir untuk daftar ini ditutup dengan Applin the Apple Core Pokemon. Karena ini apple, jadi dia dominan terlihat seperti apel dan menghasilkan tipe grass-nya. Tetapi tipe dragon didapatkan dari tubuh Applin yang sesungguhnya yaitu naga kecil yang masuk ke dalam buah apel, memberikan ia kombinasi tipe grass dan juga dragon. Tapi naga itu sebenarnya juga didasarkan pada ulat. Ulat yang memakan apel diimajinasikan berbeda, tapi tetap terasa kental aura serangganya. Karena memang kenyataannya demikian, ya Applin adalah serangga di dalam apel. Dan itulah beberapa Pokemon serangga tapi bukan tipe bug. Terlepas dari semua ini, pastinya ada tujuan tertentu yang diciptakan oleh pengembang untuk memberikan keunikan dan pencerahan terhadap penggemar. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya. Oh iya, terima kasih juga untuk dukungan yang selalu kalian berikan untuk channel ini. Dan sekarang sudah mencapai 50.000 subscriber. Dan aku pamit dulu, kita ketemu lagi di next video. Dadah!